Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya.
Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom blessed people, kembali lagi di ibadah MPM Community. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk puji dan menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama umat pilihannya Tuhan kita nyanyikan, ada kuasa di dalam namanya.
jadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan jadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu pegang kemenanganku. Sebab itu apa? Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namamu berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, namamu berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Mari lebih lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, dan ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama Tuhan. Di kakiku di dalam kuasa
sama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus buat setiap berkat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini ya Tuhan kami masih ada ya Tuhan Yesus, itu semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, biar kami undang hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus yang memenuhi setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Bersama-sama kita sembah Dia, tinggikan nama Dia, ucap syukur buat setiap kebaikan Dia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu.
kasih ya Tuhan Yesus buat berkat-Mu ya Tuhan Yesus, buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau kami masih dapat memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus buat hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau kiranya ya Tuhan Yesus, biar setiap kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, biar Kau yang pakai kami ya Tuhan Yesus secara luar biasa Tuhan Yesus. Kau yang pakai kami ya Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menyalakan kembali api setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau yang menyalakan api kami ya Tuhan Yesus. Biar setiap api kami ya Tuhan Yesus dapat tersebar ya Tuhan Yesus ke bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Kemanapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau yang pakai ya Tuhan para jemaat MPM ya Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus dapat menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau yang berkati mereka ya Tuhan Yesus, Kau yang sertai mereka ya Tuhan Yesus. Yang bersekolah Kau yang sertai ya Tuhan Yesus studinya ya Tuhan Yesus. Kau yang berikan mereka hikmat kepintaran ya Tuhan Yesus. Bagi yang bekerja ya Tuhan Yesus, biar Kau yang sertai ya Tuhan Yesus pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Biar setiap apapun yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus, mereka tidak lupakan Engkau ya Tuhan Yesus. Biar Kau yang sertai ya Tuhan Yesus setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan Yesus untuk Kosu ya Tuhan Yesus sebagai gembala kami ya Tuhan Yesus. Biar Kau yang sertai Kosu ya Tuhan Yesus. Kau yang jadikan dia ya Tuhan gembala yang baik ya Tuhan Yesus, yang dapat membimbing kami ya Tuhan Yesus. Biar visi misi yang dari padamu ya Tuhan Yesus dapat tergenapi ya Tuhan Yesus lewat Kosu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau yang berkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Kau yang berkati keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Kau yang berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa juga ya Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan Yesus. Kau yang pakai Indonesia secara luar biasa ya Tuhan Yesus. Kau yang melindungi Indonesia ya Tuhan Yesus. Biar Indonesia dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang nyalakan juga Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat ibadah hari ini ya Tuhan Yesus, buat pujian penyembahan ya Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur Bapa. Kalau kiranya sebentar lagi kami ingin menutup ya Tuhan Yesus ibadah kami ya Tuhan Yesus, tapi kasih-Mu ya Tuhan Yesus selalu bekerja ya Tuhan Yesus, tidak pernah berhenti untuk kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur padamu ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.